Tugas sejarah membuat video kreatif tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi tahun 1988 sampai sekarang. Sejarah, kita cari materinya. Oh, ini bab 5, ayo kita cari materinya. Tentang bab ini? Iya. Masa Orde Baru dan lahirnya reformasi pada tahun 1997. Dimulai ketika krisis ekonomi yang melanda Thailand mulai berdampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai merosot hingga Rp15.000 per dolar. Harga-harga kemudian melambung tinggi. Jumlah hutang luar negeri mencapai 163 miliar dolar Amerika Serikat lebih. Pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat tajam. Banyaknya bank bermasalah, pertumbuhan ekonomi minus 20% sampai 30%, dan KKN di kalangan para pejabat. Pemerintah menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Kondisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan ini kemudian mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi dengan beberapa tuntutan. Tuntutannya yaitu pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi, menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang, menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR, dan meminta pertanggungjawaban Presiden. Perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, di situ B.J. Habibie adalah sebagai wakil dari Presiden Negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 21 Mei pada tahun 1998. Di situ juga ia langsung dilantik menjadi Presiden yang ketiga. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. B.J. Habibie telah berhasil membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri dari 36 Kabinet Reformasi Pembangunan dan terdiri dari elemen kekuatan politik dan masyarakat. Dalam politik yaitu seperti contohnya adalah Partai Golkar dan Partai PDI. Unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Pada tanggal 10 sampai 13 November tahun 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintahan dalam melaksanakan reformasi di segala bidang, seperti terbukanya kesempatan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 tanpa melalui referendum. Yang kedua, pencabutan keputusan P4, mata pelajaran wajib. Yang ketiga, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai 2 kali periode. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. A. Reformasi ekonomi dan politik. Merupakan kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan ekonomi. Contoh satu yang saya ambil, Megawati meminta penundaan pembayaran utang di luar negeri sebesar 5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. B. Masalah diintegrasi dan kedaulatan wilayah. Merupakan Presiden Megawati melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan diintegrasi. Yang contoh satu yang saya ambil, menandatangani prasasti perubahan status Universitas Malikul Saleh Loksuame menjadi Universitas Negeri. C. Upaya pemberantasan KKN. Berbagai kasus KKN yang diharapkan dapat diselesaikan pada masa pemerintahannya menunjukkan masih belum maksimalnya upaya Presiden Megawati dalam menegakkan hukum, terutama kasus KKN besar yang melibatkan pejabat negara. D. Pelaksanaan pemilu 2024. Pemilu presiden diselenggarakan pada tanggal 5 Juli pada tahun 2004. Belum menghasilkan suatu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang dapat suara 50%, sehingga presiden diselenggarakan dalam 2 putaran.
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Megawati Soekarno Putri yang menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia selama 2 periode. Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Yusuf Kala yang berhasil memenangkan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004. Kabinet yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih pada pemilihan umum tahun 2004 sampai 2014 secara langsung. Awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, presiden pertama yang dipilih secara langsung. Yang kedua, dilantik oleh MPR pada tanggal 20 Oktober 2004. Yang ketiga, berjalan selama 2 periode. Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, Kabinet Indonesia Bersatu. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan pengangguran. Yang ketiga, pemberantasan KKN. Yang keempat, memberikan bantuan kesehatan masyarakat miskin. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, pemilu dan lain sebagainya. Akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama yaitu berjalan 2 periode. Yang kedua yaitu tahun 2014 digantikan oleh Presiden Joko Widodo. Dampak positif reformasi. Yang pertama, perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70.000 US dollar Amerika dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari 1.000 US dollar Amerika. Yang kedua, sukses transmigrasi. Yang ketiga, sukses KB. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Yang kelima, sukses swasembada pangan. Yang keenam, pengangguran minimum. Yang ketujuh, sukses Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Yang ke-8, sukses gerakan wajib belajar. Yang ke-9, sukses gerakan nasional orang tua asuh. Yang ke-10, sukses keamanan dalam negeri. Yang ke-11, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Yang ke-12, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Dan yang terakhir, lebih terbukanya kesempatan untuk menjadi Presiden RI. Nah, saya akan melanjutkan contoh-contoh dari dampak negatif reformasi. Yang pertama, titik dibungkam dan oposisi diharamkan. Yang kedua, tidak ada rencana sukses atau penurunan kekuasaan ke pemerintahan atau presiden selanjutnya. Dan yang ketiga, kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai dengan banyak koran majalah yang beredar. Sekian dan terima kasih. Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur terpilih sebagai presiden menggantikan B.J. Habibie setelah memenangi pemilihan presiden pada sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Abdurrahman Wahid menjadi presiden dari 29 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Di masa pemerintahan Gus Dur, menolak diskriminasi terhadap kelompok minoritas ataupun memberi ruangan dialog terhadap konflik Papua dan menegakkan Konghucu sebagai agama ke-6 Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Demokrasi dan Pluralisme pada tahun 2001. MPR mengadakan sidang istimewa dan memutuskan Abdurrahman Wahid. Awal pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang pertama itu dikenal dengan nama Gus Dur. Yang kedua dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Yang ketiga melanjutkan cita-cita reformasi. Kebijakan Abdurrahman Wahid. Yang pertama, pembentukan Kabinet Persatuan Nasional. Kedua, melakukan pembubaran terhadap Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Ketiga, pemisahan TNI dan Polri. Keempat, pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa yang beragama Konghucu. Akhir pemerintahannya yaitu yang pertama itu hubungan tidak baik antara DPR dan Presiden. Yang kedua, mengeluarkan Dekret Presiden 22 Juli 2001. 3. Persatuan dianggap telah
melanggar haluan negara. Yang keempat, MPR menolak pertanggungjawaban dari Gus Dur. Aceh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러